Bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, sel, serta teknologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pertanian, industri makanan, dan lingkungan. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah yang menggunakan proses alami seperti fermentasi dalam pembuatan tempe dan yogurt. Yang kedua adalah bioteknologi modern, yaitu yang menggunakan teknologi canggih seperti rekayasa genetika pada tanaman transgenik. Penerapan bioteknologi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam industri makanan dengan produksi keju, roti, dan minuman fermentasi, serta dalam bidang kesehatan dengan pengembangan vaksin dan obat-obatan. Namun, meskipun bermanfaat, penggunaan bioteknologi harus digunakan dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah teknik bioteknologi yang sudah digunakan sejak zaman dahulu tanpa melibatkan rekayasa genetika atau teknologi canggih. Prosesnya biasanya bergantung pada mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang bermanfaat. Contoh bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pembuatan tempe. Pembuatan tempe menggunakan jamur Rhizopus oligosporus untuk fermentasi kedelai sehingga menghasilkan tempe yang bergizi tinggi. Yang kedua, ada pembuatan yogurt, melibatkan bakteri Lactobacillus bulgarisus untuk mengubah susu menjadi yogurt yang baik untuk pencernaan. Yang ketiga, pembuatan tape, menggunakan ragi untuk mengubah singkong menjadi tape yang mengandung alkohol alami. Kelebihan bioteknologi konvensional adalah mudah dilakukan dan relatif aman. Namun, kekurangannya adalah hasilnya tidak selalu bisa dikendalikan dengan baik, misalnya dalam hal rasa dan tekstur produk fermentasi yang dapat bervariasi. Bioteknologi modern berkembang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknik ini seringkali melibatkan rekayasa genetika, kultur jaringan, atau memanipulasi DNA untuk menciptakan produk dengan kualitas yang lebih baik. Contoh penerapan bioteknologi modern adalah rekayasa genetika, yaitu mengubah DNA suatu organisme untuk mendapatkan sifat yang diinginkan. Misalnya, tanaman transgenik seperti jagung bete yang tahan terhadap serangan hama. Kultur jaringan, yaitu teknik menumbuhkan sel atau jaringan tanaman dalam media khusus untuk menghasilkan bibit unggul dengan jumlah banyak dalam waktu singkat. Produksi insulin rekombinan, yaitu adalah insulin yang digunakan oleh penderita diabetes, sekarang dibuat dengan bantuan bakteri yang telah dimodifikasi secara genetika agar dapat menghasilkan insulin seperti yang ada dalam tubuh manusia. Keunggulan bioteknologi modern adalah efisiensinya yang tinggi dan kemampuannya menciptakan produk yang lebih berkualitas. Namun, ada kekhawatiran terkait dampak jangka panjangnya, terutama dalam aspek kesehatan dan lingkungan. Di bidang kesehatan, bioteknologi di bidang kesehatan sangat berperan dalam pengembangan obat-obatan, vaksin, dan terapi medis untuk mengatasi berbagai penyakit. Beberapa penerapan bioteknologi dalam kesehatan. Yang pertama ada vaksin mRNA, seperti vaksin COVID-19 yang dikembangkan dengan rekayasa genetika sehingga bisa diproduksi lebih cepat dan lebih efektif dalam membangun kekebalan tubuh. 2. Insulin rekombinan. Insulin rekombinan untuk penderita diabetes kini diproduksi menggunakan bakteri E. coli yang telah dimodifikasi agar dapat menghasilkan insulin mirip dengan insulin manusia. Dan yang ketiga, antibiotik. Penisilin adalah salah satu antibiotik pertama yang ditemukan dan diproduksi melalui fermentasi jamur Penicillium notatum. Bioteknologi telah membantu dunia medis mengembangkan metode pengobatan yang lebih cepat dan efisien. Namun, tantangan seperti efek samping obat dan etika dalam rekayasa genetika masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Dalam pertanian, bioteknologi digunakan untuk meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada pestisida serta pupuk kimia. Contoh bioteknologi di bidang pertanian yaitu yang pertama ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah padi golden rice yang telah dimodifikasi agar mengandung lebih banyak vitamin A untuk mengatasi masalah kekurangan gizi. Yang kedua,
ada biopestisida. Biopestisida adalah pestisida alami yang dibuat menggunakan bakteri atau jamur untuk mengendalikan hama tanpa merusak lingkungan. Yang ketiga ada pupuk bio. Pupuk bio menggunakan mikroorganisme untuk meningkatkan kesuburan tanah tanpa merusak ekosistem. Manfaat bioteknologi dalam pertanian antara lain meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia berbahaya, dan menciptakan tanaman dengan kualitas lebih baik. Namun, penggunaan tanaman hasil rekayasa genetika masih menjadi topik perdebatan karena kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Dampak positif dan negatif bioteknologi. Bioteknologi memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang, tapi juga menimbulkan tantangan yang perlu diperhatikan. Dampak positif bioteknologi: meningkatkan produksi pangan. Tanaman transgenik dapat menghasilkan lebih banyak hasil panen dan lebih tahan terhadap hama serta perubahan iklim. Meningkatkan kualitas kesehatan. Vaksin, antibiotik, dan terapi gen membantu mencegah serta mengobati berbagai penyakit. Mengurangi pencemaran lingkungan. Produk seperti plastik biodegradable yang dibuat dari mikroorganisme membantu mengurangi limbah plastik. Dampak negatif bioteknologi. Risiko kesehatan. Produk hasil rekayasa genetika masih diperdebatkan terkait efek jangka panjangnya pada kesehatan manusia. Ketidakseimbangan ekosistem. Organisme hasil rekayasa genetika yang menyebar ke lingkungan dapat mengganggu keseimbangan alami. Etika dalam penelitian. Manipulasi genetika terutama pada manusia menimbulkan dilema moral dan etika di kalangan ilmuwan serta masyarakat. Oleh karena itu, meskipun bioteknologi membawa banyak keuntungan, penerapannya harus diawasi dengan ketat agar manfaatnya lebih besar dibandingkan risikonya.